PLN rampungkan 3 infrastruktur topang sistem kelistrikan di IKN. PT PLN, Persero, merampungkan 3 infrastruktur bertegangan tinggi untuk menopang sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Ketiga infrastruktur dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri sebesar 67,29% tersebut meliputi 1 unit gas insulated switchgear, GIS, dan 2 unit jaringan transmisi bertegangan 150 kV, kV. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan PLN berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam membangun IKN dengan konsep kota hutan, Forest City, yang pintar, indah, dan ramah lingkungan. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung infrastruktur kelistrikan hijau di IKN. Ini akan menjadi ibu kota terbaik dengan teknologi canggih, menggunakan sumber energi bersih yang didukung oleh teknologi pintar berbasis kecerdasan buatan, AI, paling mutakhir dan estetik, kata Darmawan. Ia mengatakan keberhasilan PLN menyelesaikan pembangunan infrastruktur kelistrikan itu juga turut menyumbang peningkatan progres pembangunan IKN. Hal tersebut menjadi komitmen perseroan mendukung pemerintah dalam pembangunan IKN sekaligus kesiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI di IKN yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada 17 Agustus 2024 mendatang. PLN terus menyiapkan sistem kelistrikan yang selaras dengan grand design pembangunan IKN, termasuk untuk persiapan upacara peringatan HUT ke-79 RI Agustus nanti. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung suksesnya momen bersejarah di IKN tersebut, ujarnya. Sedangkan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Raja Muda Siregar menjelaskan pihaknya telah berhasil menyelesaikan infrastruktur kelistrikan dalam waktu yang cepat dan tanpa mengganggu sistem kelistrikan existing. Kami berhasil melakukan energi superdana untuk ketiga infrastruktur ini tanpa mengganggu sistem kelistrikan yang ada dan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, ungkap Raja. Ia mengatakan bahwa 2 jaringan transmisi itu dibangun dengan panjang total 52,8 km sirkuit, KMS, dan GIS IKN menjadi yang pertama di Kaltim dengan kapasitas sebesar 120 MV Ampere, MVA. Selain itu, ia juga mengapresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah setempat, aparat, masyarakat, hingga mitra kerja yang terlibat dalam penyelesaian infrastruktur kelistrikan tersebut. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari semua stakeholder terkait sehingga PLN dapat menyelesaikan penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk IKN, ujar Raja. Kementerian PUPR, pembangunan IKN tahap 6 direncanakan 4 hingga 5 Juni. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan groundbreaking atau peletakan batu pertama tahap 6 di Ibu Kota Nusantara, IKN, direncanakan pada 4 hingga 5 Juni 2024. Rencana groundbreaking ke-6 kita baru mau rapat malam ini, tapi info awal yang saya terima itu 4 dan 5 Juni, ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sumadilaga di Jakarta, Jumat. Menurut Danis, penyelenggaraan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara dikelola oleh Otorita IKN. Ini groundbreaking ke-6, mudah-mudahan semakin banyak yang melakukan groundbreaking di IKN, katanya. Sebagai informasi, groundbreaking ke-6 di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Mei tahun ini ditargetkan untuk proyek-proyek pendidikan. IKN direncanakan dibangun sebagai kota untuk bekerja, layak huni, tempat rekreasi dan menimba pendidikan. Dengan demikian ekosistem di IKN menjadi komplit sebagai kota untuk bekerja, layak huni, tempat rekreasi dan menimba pendidikan. Sebagai informasi, berdasarkan lampiran 2 mengenai rencana induk IKN dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa prinsip dasar pendidikan di KIK secara keseluruhan akan diarahkan pada konsep pendidikan abad 21 yang selaras dengan visi pendidikan di KIK,
yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup. Arah perencanaan, konsep dan strategi pendidikan di kawasan IKN, KIK, didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni intervensi di tingkat kejuruan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan talenta dari klaster ekonomi baru karena sekitar 60% dari proyeksi pekerjaan di 2045 bersifat kejuruan. Kemudian penting untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan tersier lanjutan di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics, STEM, dan manajemen guna mendukung kebutuhan pertumbuhan dan inovasi dalam klaster ekonomi di masa depan. Dan pendidikan K-12 berkualitas tinggi menjadi kriteria utama untuk menarik minat pindahnya warga domestik dan asing serta menjadi prasyarat yang harus ada di IKN.